Cara pandang Islam terhadap perilaku homoseksual dan lesbian. Perilaku homoseksual dalam Islam disebut sebagai perbuatan fahisyah. Menurut Ibnu Faris, secara bahasa menyimpulkan bahwa pola kata shin menunjukkan sesuatu yang buruk, keji dan dibenci. Sedangkan Al-Ashfahani mengartikan fahisyah sebagai perbuatan atau perkataan yang sangat buruk. Penafsiran kata fahisyah sebagai homoseksual didasarkan pada tafsir Al-Quran, diantaranya 1. Kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Quran Surah Al-A'raf ayat 80. 2. Dan ingatlah kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, sedang kamu memperlihatkannya. Quran Surah Al-Naml ayat 54. 3. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan fahisyah yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 28. Selain dilabeli sebagai fahisyah, perilaku kaum homoseksual disebut sebagai habaits, bentuk jamak dari habitsah. Tepatnya dalam surat Al-Anbiya, ayat ke-74. Ibnu Faris, secara bahasa menyimpulkan bahwa kata sa adalah antonim dari kata tayyib, baik, bagus, bersih, dan sebagainya. Jadi, habits berarti buruk, jelek, kotor, dan sebagainya. Sedangkan Al-Ashfahani mengartikan kata habits sebagai sesuatu yang dibenci, jelek dan hina, baik secara empiris maupun logis. Dari sini Al-Ashfahani menyebut bahwa kata habits dijadikan sebagai metonimi kinayah dari homoseksual. Kata habaits hanya disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Pertama, surat Al-Anbiya, ayat ke-74 dan surat Al-A'raf ayat 157. Perilaku menyimpang ini, baik lesbi maupun gay, sama-sama dikutuk oleh Islam. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan kepada umatnya agar menjauhi perbuatan ini. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku adalah perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ibnu Majah 2563. Dalam hadis yang lain, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Nasai 7337. Hukum bagi perilaku lesbian. Ulama telah sepakat bahwa praktik lesbi adalah haram secara mutlak dan tidak ada khilaf di antara mereka dalam masalah ini. Bahkan, perbuatan ini disebut sebagai zina perempuan, zaniyun nisa. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Praktik lesbi as-sahaku adalah zina perempuan di antara mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, halaman 30. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita mendatangi, menyetubuhi seorang wanita maka keduanya berzina. Ibn Qayyim, Al-Jawab Al-Kafi, halaman 177. Menyimpulkan hadis tersebut, Ibnu Hajar Al-Asqalani menggolongkan perbuatan lesbian ini sebagai bentuk penyimpangan fitrah manusia dan pelakunya termasuk dalam kategori pelaku dosa-dosa besar yang mewajibkan baginya untuk segera bertobat kepada Allah. Ibn Hajar, Al-Zawajir an Ihtiraf Al-Kabair, Mesir, Al-Azhariyah Al-Misriyah, 1325 halaman 119. Ulama telah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku sihak lesbi adalah taksir di mana pemerintah yang memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang paling tepat sehingga hukuman itu bisa memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan haram ini. Ibnu Qayyim berkata dalam Al-Jawab Al-Kafi, akan tetapi, tidaklah wajib padanya, yaitu dalam perbuatan lesbi, hukuman bunuh karena tidak adanya ilaj walaupun disematkan kepada keduanya, yakni homo dan lesbi, nama zina secara umum.
Ibnu Qayyim, Al-Jawab Al-Kafi, halaman 177. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, apabila dua perempuan saling bergesekan lesbi, maka keduanya adalah berzina yang dilaknat karena telah diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, jika perempuan mendatangi perempuan maka keduanya adalah berzina. Keduanya tidak dihad karena tidak adanya ilaj, yaitu jima. Maka, hal itu serupa dengan mubasyarah tanpa farji dan keduanya harus ditakzir. Ibnu Qudamah, Al-Mughni, halaman 162. Bagi kaum LGBT perilaku tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang selalu mereka jadikan tameng untuk menutupi kebejatan moral dan perilakunya, namun mereka ingkar terhadap kewajiban-kewajiban mereka terhadap yang menciptakannya. Allah telah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah As-Sariyat 56. Wallahu a'lam bishawab.